Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP112 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 12382. Seperti yang terlihat, pada lembar spesifikasi ini juga memuat versi 10 inchinya. Karena ini udah pernah dibahas, sekarang kita hanya fokus ke versi 12 inchinya aja. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk diameter speaker, ini ukurannya 305 mm atau 12 inci. Daya maksimum 350 watt. Rentang frekuensi mulai dari 35 Hz sampai 2,5 kHz. Untuk ukuran voice coil-nya 38,56 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk keamanan, karena ini sebagian besarnya akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan adalah parameter 4 ohmnya. Langsung aja untuk fs ini 35 Hz, DCR 3 ohm, QTS 0,96, CAS 1,22, QMS 4,65, MMS 80,3 gram, GMS 0,26 mm per Newton, BL 6,6 Tesla meter, fast 94,7 liter, efisiensi 0,33%, SD 514,7 cm persegi, dan XMAX 7,05 mm. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box tanpa lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini hanya sekitar 28,68 atau kita bulatkan aja di 28,7. Dan ini tentu udah sesuai dengan peruntukannya, karena ini ditargetkan untuk audio mobil, di mana rata-rata ruang yang tersedia itu amat sangat terbatas. Jadi di sini gua mencoba bagaimana cara agar speaker ini bisa digunakan pada box yang menggunakan lubang angin. Dan cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gua selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 220 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya di sekitar 45 Hz dan atasnya di sekitar 95 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 119 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya.
Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 42 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 46 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 146 Hz, ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 158 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 220 Watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 14,8 meter per detik. Sementara untuk port kedua, puncaknya diperkirakan sekitar 13,2 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 21,4 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 164 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 600 mili, kemudian lebarnya 380 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 50 mili. Lalu untuk kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 380 mili. Sementara untuk port kedua, ini ukurannya juga 50 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 100 mili. Lalu ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 195 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 280 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Kemudian untuk dinding belakang, ini juga menggunakan dua lapis. Ini bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh, sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang, ini tentu bisa diminimalkan. Kemudian untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 229 mili. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan dua lapis, satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speakernya nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya nanti bisa disesuaikan aja, dan rekomendasi gua bisa dibuat dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara untuk lapisan dari dinding terluarnya ini dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga kecil seperti ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Untuk handle,
Jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika di setiap sudutnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk membantu dalam meredam getaran yang mungkin aja bisa dihasilkan. Tapi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhan. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP112 khususnya untuk transducer speaker Legacy dengan tipe LG 12382. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.